Halo saudara-saudari, Shalom. Jumpa lagi di sini di konten saya. Tahukah saudara bahwa musuh terbesar kita adalah roh jahat, iblis atau setan. Oknum yang selalu berusaha menyesatkan manusia, menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Contoh imanku kepada Tuhan Yesus. Dan juga menggoda supaya manusia jauh meninggalkan Tuhan dan hidup dalam hal-hal kenikmatan duniawi. Tetapi tidak bisa dipungkiri, saya melihat di lapangan, di sosial media, banyak orang persoalan sakit hati. Sakit hati sehingga menimbulkan amarah, dendam, tersinggung, kebencian, dan akhirnya setan atau iblis, roh-roh jahat itu merasuki pikiran kita, masuk di hati kita. Dan banyak orang tega mengakhiri orang lain dengan membunuh. Hati-hati saudara, dengan virus namanya sakit hati, kecewa, atau kepahitan hatinya. Maka itu jangan sampai tertipu dengan tipu daya setan. Firman Tuhan berkata jelas sekali dalam kitabnya 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari manusia yang dapat ditelannya. Iblis mencari ketika kita membuka celah, ketika kita lemah, ketika kita mulai putus asa, ketika diri kita mengalami sakit hati yang tidak terkontrol lagi, dan ujung-ujungnya membunuh orang lain, atau mencelakakan orang lain, atau melakukan niat jahat kepada orang lain. Hati-hati, jangan tertipu. Saudara sendiri yang rugi, misal masuk penjara, bisa hukuman mati. Masuk neraka, kekal selama-lamanya disiksa, tidak akan mati. Maka itu saya mengasihi saudara, apapun keadaanmu, kondisimu yang menekan engkau, siapapun yang menjatuhkan, menjelekkan, menghina, jangan sampai engkau menjadi sakit hati dan membuat niat jahat terhadap orang itu. Lebih baik berdoa saja. Meskipun ini kita sulit, doakan saja. Nanti Tuhan punya cara untuk membela kita, mengangkat hidup kita, derajat hidup kita lebih lagi. Asalkan kita rendah hati, terus bergantung sama Tuhan. Jangan melakukan yang jahat dengan yang jahat, tapi lakukanlah, balaslah yang jahat itu dengan kebaikan. Kamu akan luar biasa. Sekalipun dirimu sering disalahkan, tetap berbuatlah kebaikan. Sekalipun tidak mudah. Tapi kalau ada roh Tuhan, ada firman-Nya, mengingatkan hati kita, maka kita bisa melewati semuanya. Kita bisa sabar. Kita tidak balas kejahatan. Tapi kita membalas dengan kebaikan. Dengan doa. Nanti Tuhan membela diri saudara. Tuhan membuka jalan buat diri saudara. Sabar aja. Jangan terpancing dengan namanya amarah atau sakit hati. Karena saya sudah melihat di sosial media, di lapangan, banyak orang sakit hati akhirnya merugikan orang lain. Jangan ya. Itu hanya bujukan setan, intimidasi setan, supaya engkau nurut melakukannya. Dan ujung-ujungnya dirimu sendiri yang menjadi korbannya. Karena hasutan setan atau iblis, bujukannya, intimidasinya. Maka itu harus bijaksana,
minta pertolongan dari Tuhan. Itu saja, dengan singkat saya bisa membagikan, mengingatkan. Ayo mari bergantung sama Tuhan. Jangan sampai tertipu dengan godaan setan, iblis, roh jahat. Jangan sampai. Tuhan mengasihimu. Tuhan punya cara untuk menolongmu. Semangat selalu. Amin. God bless you.